Apakah Al-Quran itu? Salam. Kuatkan terus dan jangan lupa sebar video-video saya untuk memperkuat channel ini agar pemahaman-pemahaman Anda yang keliru tentang Islam, dan mungkin sebagai orang Islam sekalipun Anda harus mendengar channel saya. Apakah Al-Quran itu, saudara-saudara? Itu adalah wahyu Allah, kata Muslim. Tetapi yang saya pahami dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Nabi yang dimuliakan. Mari kita tonton sebuah video. Itu. Terus nanti ada lagi, katanya dibantu sama iblis. Gimana cerita dibantu sama iblis? Kita mau baca Quran aja kita diajarin suruh Sekarang kalau Nabi dibilang Nabi yang mengarang, lah kok Nabi sendiri ditegur? Kan banyak, ada teguran buat Nabi juga. Ketika Nabi lagi bermajelis, ada orang minta-minta muka Nabi masem, ditegur sama Allah SWT. Masa ngarang sendiri, negur diri sendiri? Ya, maksudnya. Kan banyak yang seperti itu. Terus nanti ada lagi, katanya dibantu sama iblis. Gimana cerita dibantu sama iblis? Kita mau baca Quran aja kita diajarin suruh mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya kan? Gak logis gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya, bahkan ada ayat kursi itu buat mengusir setan dan seterusnya gitu ya. Gimana ceritanya gitu lah. Nanti ada lagi tuduhan Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lah malah Quran yang mengkritik mereka. Ya kan? Ada kelompok Yahudi yang dikritik bahkan dilaknat, ada juga yang dipuji. Nasrani juga begitu, ada yang dikritik, ada yang dipuji. Ini cerita Firaun aja. Iya, saudara, mari kita lihat kembali apakah Al-Quran itu. Nah, saya akan berpendapat sesuai dengan ilmu saya yang dulu, bahwa Al-Quran kitab suci umat yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada SAW, berfungsi sebagai petunjuk huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, diturunkan di kota-kota besar Madinah, dan mulai tahun 610 di sebuah gua. Nah, guanya ini dihilangkan oleh Departemen Agama hingga tahun 632 Hijrah atau 633 Hijriah Masehi. Disusun dalam bahasa Arab klasik, diyakini merupakan transkripsi literasi literal dan dari Allah SWT, terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan ayatnya yang berbeda-beda. Ada 2 surat, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Isinya mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Nah, yang akhlak ini bagus-bagus semuanya, tetapi kalau dikaitkan dengan pembawanya ya jauh langit dan bumi, jauh panggang daripada apinya, sehingga timba pun jauh dari sumur. Mengandung isyarat-isyarat ilmiah katanya, yakni ayat-ayat sains dan teknologi membahas tentang tauhid, monoteisme, dan kekuasaan Allah SWT. Memuat hukum-hukum untuk berkeluarga, pembagian hak waris, hukum ritual seperti sholat, zakat, kewajiban berpuasa, dan tidak ditulis ya tentang bagaimana melakukan kriminal terhadap Yahudi dan Kristen, gak ditulis dalam pengertian saya yang dulu, karena saya begitu gak suka dengan Kristen. Nah, manfaat guna Quran itu dengan mengarahkan manusia menjadi pribadi yang berkualitas baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun kenyataannya di negara Islam ini adalah negara-negara yang gampang dikuasai dan dibohongin oleh berbagai macam paham baru, terutama yang datang dari Arab. Seolah-olah semuanya Arab itu bagus, apalagi dari Yaman, bahwa mereka sedang mengarahkan sejarah Nabi itu menjadi sejarah Yaman, dan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu turunan Yaman dan sebagainya. Memang hebat mereka-mereka ini, saudara-saudara.
Membaca Quran dapat juga memberikan keterangan dan ketentraman, ketenangan hati, dan pahala yang sangat besar. Membacanya adalah ibadah. Itulah pengertian apakah itu Al-Quran. Tetapi saudara-saudara, menurut saya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran surat 69 ayat 40 bunyinya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Nabi yang mulia. Tetapi kalau Anda baca terjemahannya itu pakai dalam kurung, supaya membingungkan ini. Untuk menghindar, ini ayat jelas sekali lah bahwa Quran itu perkataan Nabi, bukan dari Allah. Masa Allah itu mengajarkan mengajarkan begitu membenci orang kafir. Tidak ada damai sejahtera dan tidak ada toleransi di sana. Walaupun dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayatnya begitu, tetapi praktek yang ditunjukkan oleh baginda berbeda jauh dari omongan ini. Ada ayat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu sudah ancaman. Sehingga orang Kristen gak berani lagi ngomong dengan mereka itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sambil melotot. Kenapa? Kalah debat. Setiap kalah debat itu selalu begitu. Ataupun zaman sekarang ini di YouTube ya, main geruduk. Misalnya ada anak Batak yang punya channel anak Batak. Hanya mengatakan enak saja. Begitu keluar dari gua Hiro, langsung jadi nabi. Saya juga begitu bisa. Tapi itu bukan redaksi anak Batak, itu redaksi saya. Dan saya nggak tahu berapa hukuman untuk anak Batak sekarang. Betapa jahatnya pengadilan Indonesia hari ini. Dan itu saya harus katakan. Bahwa ya kalau si Dogitan itu ya enak saja dia bikin ngomong kayak begitu. Nggak ada yang dia selalu ngomongin Alkitab ini sudah dipalsukan, inilah itu, ayat-ayatnya begini-begini. Dia tidak berani mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Dia melakukan kajian bahwa menurut orang-orang yang melakukan penelitian terhadap Alkitab, ini begini, ada tambahan begini, ada kodeks itu. Itu yang dipelajari, yang dikatakan, yang disiarkan oleh si Dogitan. Seolah-olah dia itu masuk Islam, itu sudah benar. Kenapa? Karena Alkitab tidak bisa dipertanggungjawabkan masalah penulisannya. Tapi kamu tidak pernah berpikir, berlogika betapa 300 ayat yang menjadi bagian yang harus saya serang itu kamu tidak paham. Bagaimana mengancam. Dan kamu nggak sadar. Kok kamu masuk Islam sementara gereja kamu itu selalu diserang oleh Muslim. Sekarang gara-gara kamu mata sipit dan banyak orang mata sipit ikut-ikutan kamu. Tidak menyadari bagaimana kerusuhan Mei 98 itu telah meninggalkan goresan sakit jiwa. Orang-orang yang trauma dengan kerusuhan 98. Sementara Anda gampang sekali untuk menyerang kekristenan. Itu satu, kerusuhan Mei 98, dan si mata sipit selalu dibenci oleh Muslim. Yang ketiga, gereja kamu ataupun waktu gereja itu dirusak, kamu kemana? Hei para mu'alaf, hei Felix, hei Kainama. Ini penting saya bicarakan. Kenapa? Ini berbicara tentang keadilan.
Ini berbicara tentang kehormatan sebuah bangsa, di mana kita harus meninggalkan masa depan anak-anak dan cucu kita adalah mereka yang toleransi dan damai dan tidak ada yang ribut dengan agama. Jangan ngompor-ngomporin dong. Saya juga bisa ngomporin. Tetapi sekarang saudara-saudara, saya akan tampil lunak, soft, halus ke depan ini. Bahwa Quran itu hanyalah perkataan Nabi. Ya karangan dialah. Kenapa? Karena semua isi Al-Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas itu dari Nabi semua. Fala uqsimu bi rabba masyriqi wal maghrib inna laqadirun, dan aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Al-Ma'arij ayat 40. Wa ma huwa biqauli syair qalilab ma tu'minun. Dan Quran bukanlah perkata seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Ayat 69-nya. Surat 69 ayat 41. Ayat ini jelasnya kemana kalau begitu? Larinya kemana? Kamu kok mau bela bahwa Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian bisa nggak menjamin siapa saksi yang melihat Quran itu turun kepada Jibril, dibawa oleh Jibril, Jibril lalu menyampaikan kepada Muhammad? Istrinya aja nggak pernah menyaksikan bahwa Quran itu turun langsung kepada dia. Menyaksikan bagaimana Jibril itu menyampaikan wahyu, sehingga Muhammad itu kayak orang epilepsi. Fala uqsimu bi rabbil masyriqi wal maghrib inna laqadirun. Aku mau bersumpah kepada Tuhan yang mengatur tempat-tempat yang ada, barat dan timur, matahari di mana tenggelam, sungguh kami pasti mampu. Memang kalau Allah itu berkuasa, tunjukkan kekuasaannya. Seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, tuli mendengar, bisu berbicara, buta melihat lagi, sakit lumpuh berjalan. Yesus mampu melakukan itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang meninggal dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tunjuk di mana kuasanya Allah itu. Katanya setiap orang yang murtad, yang meninggalkan agama itu nanti akan diputar lehernya dari menghadap ke depan lalu menghadap ke belakang. Jadi jalannya nengek begini. Ada? Tak bisa. Makanya saya harus tetap sehat terus biar nanti tidak diejek. Tuhan, jangan sampai hambamu ini sakit langsung aja meninggal, Tuhan. Supaya hambamu tidak dipermalukan. Aku terus mempermuliakan Engkau dengan ucapan-ucapanku. Jadi ada hamba Tuhan ketika awal bertobat tahun kedua setelah terima Yesus itu, ada hamba Tuhan yang menubuatkan saya. Dia dari mana ya? Tapi wajah-wajah India. Dia bilang begini, mulutmu akan mengeluarkan api, katanya. Jadi mulut saya itu akan mengeluarkan api. Waktu itu saya belum paham nubuatan itu apa gitu. Nanti ini kamu akan mengalami gelombang hidup yang luar biasa. Bahkan karena menerima Yesus itu kamu akan dihujat, katanya. Dan kamu akan dikurung. Kamu akan tetapi ada yang ini berita gembira untuk kamu, katanya. 6 bulan lagi
kamu akan mendapatkan kemudahan hidup, dan engkau akan keluar dari kesulitan hidupmu ini karena kamu meninggalkan pesantren besarmu itu, kata dia. Benar. Jadi setelah saya menulis buku pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah buku itu laris, kemanapun saya pergi habis, dan uang saya bisa terbang kemana-mana. Jadi tetapi kan kalau mengundang Saifuddin Ibrahim waktu itu ya, yang ngundang harus menyiapkan tiket, hotel dan sebagainya. Itu pasti itu, saudara-saudara. Dan waktu itu luar biasanya, setiap saya pergi kemana, ya mereka akan menyiapkan amplop yang cukup. Luar biasa memang kehidupan saya waktu itu. Baiklah saudara-saudara, itu nubuatan-nubuatan yang dilakukan kepada saya tergenapi. Dan tahun ketiga setelah terima Yesus itu, saya mimpi masuk penjara. Itu hebatnya itu. Saya bilang begini, Tuhan, masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara? Haleluya. Ternyata benar. 2017 saya ditangkap, masuk penjara, dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun, dan saya hanya melaksanakan 1 tahun 4 bulan karena banyak Muslim di setiap penjara yang saya datangin itu, mana saya di sel itu, banyak sekali Muslim yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.